Halo John, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini serta di-share ke kawan-kawan kita semuanya ya teman-teman. Modus penipuan QRIS dan cara menghindarinya. Bersyukur dengan apa yang ada, berdoa agar semua baik-baik saja. Bersyukur dengan apa yang ada, berusaha agar semua mimpi bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kembali lagi di Sales Rock and Roll Channel ya. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa ngopi dulu John. John, di era digital ini ya, di zaman modern ini, itu kita ada yang namanya jenis pembayaran yang namanya QRIS. Kehadiran fitur QRIS dalam transaksi pembayaran secara digital atau online sudah semakin terasa ya. Jadi itu sangat mempermudah kita lah dari segi penggunanya dan dari segi pedagangnya juga. Jadi sayangnya di sisi manfaat yang positif itu ada oknum yang menjadikan sebagai kejahatan baru melalui berbagai modus penipuan QRIS. Ya. Jadi dari berbagai macam upaya kecanggihan atau apa aja itu pasti ada aja yang namanya orang jahat, orang penipuan itu mengakali itu semua ya teman-teman. Tapi tentunya yang namanya pihak si pembuat QRIS itu, perusahaannya ya, itu tentunya udah mempunyai trik-trik sendiri, udah mempunyai keamanan sendiri ya. Cuman terkadang kita sendiri yang teledor atau bahkan yang penipu itu yang terlalu nyari duitnya kok yang ngono ya kan gitu dah. Oke teman-teman, jadi modus-modus penipuannya itu banyak ya teman-teman. Jadi sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia ini, QRIS itu bisa menjadi pembayaran non tunai di Indonesia yang cukup bagus. Pengguna juga sangat mudah ya, cukup scan barcode aja. Tetapi banyak modus-modus penipuan yang kadang kacau ya teman-teman. Jadi ada berbagai modus teman-teman, seperti mengubah barcode QRIS di tempat umum. Jadi kita membuat QRIS palsu dan ditukerin ya kan. Terus screenshot lama untuk mengelabui penjual atau screenshotan palsu gitu kan. Menukar rekening pada QRIS, scamming dan lain-lain lah, intinya seperti itu. Cara menanggulanginya semuanya. Jadi untuk cara yang pertama ini kalau menurut saya ya, itu kita sebagai pembeli atau pembayar itu juga harus ya intinya ngecek juga ini saya bayar atas nama siapa. Karena kalau QRIS itu pasti pakai nama warung tersebut, atau misalkan QRIS dengan rekening transfer pun atas nama orang tersebut ya, Anda bisa dengan pakai orang lain atau warung lain kan seperti itu. Terus untuk screenshot QRIS lama untuk mengelabui penjual kayak QRIS bukti-bukti palsu dan lain-lain ya kan. Itu sebenarnya kita sebagai penjual itu harus lebih
canggih juga kan. Nah, sekarang itu sudah ada salah satu itu QRIS yang sudah memakai sound system kayak ampli gitu. Jadi kalau udah masuk itu bunyi kan gitu. Lalu ada lagi misalkan kita orang memakai QRIS ya kan, kita harus sempat untuk mengecek merchant-nya, untuk mengontrol itu. Ya, kita harus sempat itu. Gitu. Yang penting kita harus ngecek di aplikasi merchant-nya itu yang untuk mengontrol. Itu wajib. Oke. Tapi ya teman-teman, seandainya itu memang kita sendiri dan ramai sekali, tolong untuk para penjual juga harus disempetin untuk memoto bukti pembayarannya. Kalau bisa moto sama orangnya. Itu kalau menurut saya. Ya, jadi ketika kita ndak sempat mengecek, kita foto. Itu aja. Itu lebih asik sih. Ya, teman-teman. Ya, semoga ini semua itu bisa bermanfaat ya untuk para penjual atau para pengguna QRIS semuanya gitu loh. Jadi kita harus lebih ya waspadanya itu dari segi kita mengecek dan kalau bisa difoto. Apalagi sekarang juga udah lebih canggih, sudah ada QRIS itu alat yang ada amplinya. Jadi nanti berbunyi teman-teman. Oke. Karena kenapa saya bikin video ini kemarin teman saya sendiri itu chatting sama saya ya, chat ya. Katanya QRIS-nya itu ada orang beli pakai QRIS, ngasih tahu buktinya, tapi kok nggak masuk. Ya, sudah beberapa hari dan beberapa minggu itu nggak masuk dan di merchant-nya, di aplikasi merchant-nya itu nggak ada. Ya kan? Jadi ketika di aplikasi merchant nggak ada itu otomatis nggak ada pembayaran. Itu pasti. Nah, akhirnya teman saya itu apa orangnya ini bohong ya gitu loh. Soalnya waktu itu keadaan ramai ya. Akhirnya enggak sempet untuk ngecek dan lain-lain lah. Dan kebetulan teman saya ini pun baru menggunakan itu. Jadi mungkin belum lincah ya gitu. Nah, jadi dengan kejadian teman saya ini mungkin bisa untuk pelajaran buat kita-kita semuanya. Karena teman-teman jujur untuk pembayaran digital sendiri, itu kedepannya itu akan sangat penting. Nanti rata-rata akan menggunakan ini, ya kan? Terkadang juga ada yang namanya penjual juga, kadang malas untuk membuat ini kan, alah ribet lah dan lain-lain gitu lah. Iya mungkin untuk saat ini, tapi untuk kedepannya ini sangat penting. Karena ketika kita sudah membuat pun nggak digunakan sementara pun nggak masalah teman-teman. Yang penting kita sudah punya dulu. Itu teman-teman. Ya. Nah, ada pun percakapan saya dengan teman saya, nanti aku ini ya di belakang video. Udah gitu aja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang lengkap, maafkanlah daku. Yang penting saya menyampaikan apa yang sudah saya ketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, salam pencari rezeki.